Haddatsana bercerita pada kami Ibnu Majah sapa Abu Bakri bin Abi Saibah. Haddatsana bercerita pada kami Abu Bakar sapa Zaid bin Kubab. An Muawiyah bin Shalih haddatsani Al Hasan ibnu Jabir Anil Mikdam bin Ma'di Karib Al-Kindi. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda sapa Rasul. Yusiku hampir hampir. Jadi yusiku itu fi'il mudhari' dari kata ausaka. Jadi ausaka itu fi'il madhi, kalau yusiku itu fi'il mudhari'. Sapa ar-rajulu, seorang laki-laki, muttaqian dengan bersandar, ala arikatihi atas dipannya rajul. Dipan ya, bukan depan. Dipan itu adalah semacam tempat duduk yang sekaligus bisa untuk berbaring. Ya. Jadi hampir ada seorang laki-laki yang dia bersandar atas dipannya. Ini adalah ciri-ciri orang bodoh dan adabnya itu minus. Jadi wis bodoh, enggak duwe tata krama. Jadi cara duduknya seperti itu. Jadi bersandar atas dipannya, duduk-duduk, merasa dirinya kaya, berpangkat, borju atau gimana, padahal ya bodoh. Ya, bodoh. Jadi Imam Suyuti menjelaskan ada juga yang hadis itu memakai lafadz yusiku an yakudar rajulu ala arikatih. Nah, itu. Yuhaddasu diceritai dia rajul bihadisin pada suatu hadis, min hadisi dari hadisku. Dia itu diceritai suatu hadis dari hadisku. Ya. Jadi tadi ya, muttaqian ala arikatihi artinya adalah jalisan ala saririhi al muzayyan. Jadi duduk di atas dipannya, kursi yang bisa untuk berbaring, yang memang bagus dihias. Wadhahiru annahu halun min dhamir yuhaddas ar-raji ila rajul wa huwa ala bina'il maf'ul wa ja'luhu halan minar rajuli ba'idun makna. Wa hadza bayanun bi baladatihi wa su'i fahmih. Jadi rajul yang duduk bersandar di kursi itu penjelasan bahwa dia itu memang bodoh dan cara memahami persoalan itu dangkal. Ai hamakotihi wasu'i adabihi. Ya bodoh, adabnya kurang. Kama huwa ta'bul mutanaimin al-maghrurin bil mali wal jah. Ya seperti itu kelakuannya orang-orang yang sok kaya, yang tertipu dengan harta dan kedudukan. Ya modelnya seperti itu, tapi aslinya bodoh.
Nah, dia itu diceritai hadis dari hadisnya Nabi. Ya. Waqala al-Khattabi arada bihi ashabat tarofuh wada'ati alladzina lazimul buyuta walam yatlubul hadisa bil asfari min ahlihi. Ya. Jadi orang yang duduk di tempat tidur itu menurut Imam Al-Khattabi adalah ashabat tarofuh. Jadi orang-orang yang memang punya kenikmatan dunia. Ya. Jadi orang-orang yang berdiam diri di rumah, ya tidak pernah cari ilmu, keluar dari rumah, bepergian, cari hadis itu tidak tahu, nggak pernah seperti itu, nggak pernah dia lakukan seperti itu. Fayaqulu, maka berkata dia rajul untuk menolak hadisnya itu. Jadi ai firad didzalikal hadis haisu la yuwafiqu hawahu au madhaba imamihi alladzi qaladahu. Jadi ini adalah golongan ingkar sunnah. Jadi enggak mau dia mengikuti hadis itu, enggak mau. Karena memang mungkin tidak cocok dengan hawa nafsunya atau tidak cocok dengan madhab kelompoknya. Ya. Bainana di antara kami, wa bainakum dan antara kalian, kitabullah utawi kitabnya Allah, azza yang maha mulia, wajalla dan maha agung. Jawabannya itu, kami dan kalian itu kan ketempatan kitabnya Allah. Ya sudah, kitabnya Allah itu aja, nggak usah pakai hadis. Hadis itu apa itu? Ya, yes, alasannya hadis itu kan ada yang dhaif, ada yang palsu. Pakai Quran saja, itu. Jadi kitabullah kan ada di kalangan kami dan kalangan kalian. Ya sudah, pakai kitabullah Al-Quran saja, nggak usah hadis-hadisan. Ya. Kalau yang jelas mutawatir kan Quran kan gitu kan. Omongannya modelnya seperti itu. Kalau hadis kan ada yang dhaif, ada yang mursal, ada yang palsu kan gitu. Itu kan hanya alasan saja untuk menolak hadis. Itu golongan ingkar sunnah namanya. Ma apa-apa wajadna yang menjumpai kami fihi di dalam kitabullah, bayani min halalin dari kehalalan, ya istahlalnahu maka menghalalkan kami kepada ma. Jadi cukup Al-Quran saja. Kalau di Al-Quran dijelaskan halal, ya sudah kita anggap halal. Jadi ittakhadnahu halalan. Jadi kalau di dalam kitabnya Allah itu kita jumpai halal, ya sudah kita halalkan. Ya. Ai wahadal hadis zaitun alama fil Quran fala na'khudhu bih. Lah kalau hadis itu kan tambahan, itu bid'ah itu, malah disebut seperti itu. Itu tambahan atas Quran, itu hanya tambahan saja. Kadang ya nggak bener, maka kita nggak perlu pakai hadis gitu. Itu. Wama dan apa-apa wajadna yang menjumpai kami fihi di dalam kitabullah, bayani min haramin dari keharaman, ya haram nahu maka mengharamkan kami pada ma. Lah kalau caranya seperti ini guys, ngawur. Kalau di Quran halal kita halalkan, kita tidak perlu hadis. Ya, tidak perlu hadis. Buat apa hadis? Itu. Jadi omongannya si rajul itu sampai sini saja. Ala ingatlah, ini jawaban dari Rasulullah menanggapi si rajul itu.
Wa innama dan sesungguhnya apa-apa haroma yang mengharamkan sapa Rasulullah utusan Allah. Iku misluma semisal apa-apa haroma yang mengharamkan sapa Allah. Padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu kedudukannya sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, kalau pakai Quran saja, wah bahaya. Nanti hal-hal yang diharamkan oleh Rasulullah dianggap halal. Itu. Kalau pakai Quran saja, di Quran itu yang haram cuma celeng, bangke, terus apa yang disembelih selain Allah gitu kan. Ya. Nah kalau seperti itu bahaya, nanti anjing dianggap halal, tikus halal, ya kan? Terus yes, dan seterusnya. Itu bahaya seperti itu. Jadi ala itu adalah harfu tanbih. Ya, harfu tanbih. Jadi ala ini huruf yang seharusnya nanti diperhatikan oleh pendengar hadis. Ya, berarti ini perlu digarisbawahi lah istilahnya. Wa innama haroma atfun ala muqaddar ai ala innama fil Qur'ani hakun wa innama haroma misluma haramallah. Jadi artinya gini, ingatlah bahwa apapun yang di dalam Al-Quran itu hak, benar, ya benar. Dan ya, apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Artinya apa? Netepi Quran itu benar, tapi juga harus netepi hadis. Ai atpun fil Quran wa illa fama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa ainuma harramallah wa inna tahrima yudhafu ila rasul bi tibari tablik wa illa huwa fil haqiqati lillah. Jadi wa innama harrama Rasulullah ini wawunya itu atofnya di dalam Al-Quran. Nah, seandainya tidak seperti itu, maka apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu adalah suatu jenis yang diharamkan oleh Allah. Ya. Jadi apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu juga bagian dari apa yang diharamkan oleh Allah. Ya. Jadi walaupun keharaman itu disandarkan kepada Rasul, ya, disandarkan kepada Rasul, tapi tetap itu adalah hakikatnya keharaman yang diharamkan oleh Allah. Jadi wal muradu anahu misluhu fi wujubi taati waluzumil amal bihi. Jadi walaupun yang mengharamkan itu adalah Rasulullah, itu tetap wajib ditaati, wajib dilaksanakan. Jadi tidak boleh seenaknya sendiri. Wa qala al-Khattabi yuhadziru bidzalika mukhalafatas sunanil lati sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini memang dihadirkan untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang menyelisih sunnah, yang mana sunnah itu dilakukan oleh Rasulullah. Mimma laisa lahu fil Qur'ani dzikrun alama dhahaba ilaihil khawarid warawafid. Ya.
Jadi walaupun sesuatu yang dijelaskan oleh Rasulullah itu tidak ada di Quran, tidak disebutkan oleh Quran, itu ya tetap tidak boleh diselisihi. Nah, ada kelompok ahli bid'ah yang seperti itu. Kita ambil Quran saja, ya, sunnahnya Rasulullah tidak perlu. Nah, seperti orang Khawarij itu kelakuannya seperti itu. Orang Syiah Rafidhah itu ya seperti itu. Fa innahum ta'allaku bidhahiril Qur'an wa tarakul lati qad dumminat bayanal kitab fatahayyaru wa dhallu. Lah, orang Khawarij, orang Rawafid, orang Syiah Rafidhah, mereka bergantung kepada dohirnya Quran saja. Mereka meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, yang mana sunnah Nabi itu menjelaskan tentang Al-Quran. Sehingga mereka bingung sendiri, tersesat sendiri. Ya. Qala wa fil hadisi dalilun ala annahu la hajata bil hadis an yu'rada alal kitab. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa hadis itu tidak perlu dibanding-bandingkan dengan Quran, itu tidak perlu, ya. Artinya itu sama-sama benernya. Quran kan mutawatir, hadis kan enggak. Berarti kita ikut Quran saja yang mutawatir. Hadis yang tidak mutawatir kita tinggal. Enggak boleh seperti itu. Ya. Wa annahu mahma sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena hujatan binafsih. Jadi bahwasanya pokoknya hadis itu betul-betul dari Rasulullah. Ya, entah mutawatir atau tidak, pokoknya itu betul dari Rasulullah, itu sudah menjadi suatu hujah. Ya, bisa berdiri sendiri sebagai hujah, walaupun Al-Quran tidak menjelaskan. Jadi jangan sampai ikut golongan ini bahaya, ini golongan ingkar sunnah.